sahabat. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Teman-teman nih, kenalkan nih sahabat saya nih, generasi Z. Saya tuh kepengen kan sesuai dengan tema kita, generasi Z mengelola keuangan gitu ya. Jadi kan biar gimana pun juga kita menyadari nih bahwa generasi Z ini sebenarnya udah mulai masuk di dunia kerja, betul ya San ya? Nah itu Betul, apa betul. namanya, nggak gampang sih kalau menurut saya menjadi generasi Z, dikarenakan di generasi Z itu di mana medsos luar biasa, ya kan? Pengaruh medsos luar biasa, lalu eh, keinginan dan kebutuhan itu mungkin belum terbiasa mana prioritas seperti itu kan? Sharing-sharing nih ke kita. Insan udah pernah bekerja kan? Udah. Waktu itu saya bekerja, itu alhamdulillah udah punya mindset mengenai keuangan sih, meskipun sedikit gitu. Sebenarnya kalau Gen Z itu kan mungkin sekarang kebanyakan gini, kerja gajian habis gitu. Hmm. Apalagi kalau misalnya Gen Z itu nggak menjalani proses. Dan ini juga Mbak alasan kenapa saya kerja. Waktu itu saya harus uh, berangkat ke Singapura untuk proyek kuliah. Makanya saya harus kerja part time untuk ngumpulin uang untuk ke Singapura itu. Ya, Saya kan tahu misalkan orang tua saya kayaknya nggak mampu nih kalau misalkan harus biayain saya ke sana gitu. Akhirnya saya kerja. Nah, disitulah karena saya tahu tujuan saya nih, saya pengen ke Singapura. Akhirnya ya saya harus ngelola uang itu loh. Saya dulu punya celengan gitu, tulisnya Singapura gitu. Ya udah saya ah, celengin setiap gajian. Itu yang saya lakukan. Nah, itu menurut saya salah satu contoh kecil yang saya sudah lakukan dalam mengelola keuangan sih. Di situ juga saya kayak lebih bisa ngatur prioritas saya, yang saya mau mm. itu bisa dibeli kapan, yang harus diprioritasin yang mana dulu kayak gitu. Nah, Isan kalau misalnya dari kan berarti sekarang kalau dibilang dari pertama kali kerja nih udah tahun keberapa nih ngerasain kerja? Saya megang megang duit ya Mbak. Itu Pertama dari kali? saya ngomongnya dari megang duit aja kali ya, Nah, jangan iya. kerja. Megang duit itu nyari duit sendiri dari SMA. Saya Hmm. tuh kayak suka banget dagang gitu loh. Dulu saya beli makaroni, ketika pulang sekolah saya beli makaroni, habis itu saya jualin makaroninya di tempat les. Itu Ah, kayak sekali jualan saya bisa 60.000 sendiri gitu, satu tempat les, dan banyak banget yang order ke saya. Terus kemudian kuliah ya yang tadi jadi guru private, terus Grab, terus pelayan segala macam. dan itu mulai ini ya, apa namanya, mulai mungkin ada selisihnya ditabung atau enggak, mau beli sepatu atau apa gitu, atau enggak mau beli laptop apa, nggak ngeganggu orang tua, nggak perlu pakai lama-lama gitu ya, hasil uang tabungan sendiri gitu ya. Dulu jajan. Nah, sekarang pas alhamdulillah udah punya pemasukan yang rutin gitu. Hmm. Alhamdulillah kecil satu-satu apa yang saya inginin, apa yang keluarga inginin udah bisa terpenuhi. Kayak gitu sih. Oh gitu. Nah itu Ihsan sekarang juga dari gaji gitu kan, mungkin udah punya pos-pos tersendiri kali ya, udah mulai bisa membagi pos ditabung nggak? Ada pos tabungan nggak? Ada dong Mbak, pasti. Karena Isan Eh, kan udah diajarin ya sama mama gitu. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus persiapan. Jadi Isan tuh nyiapin kayak setiap bulan beli emas. Terus Oh ya. juga ada iya iya. Isan beli emas Hmm. setiap bulan pas baru gajian gitu. Itu ya Isan Hmm. mikir, Isan hidup tuh nggak cuman hari ini, tapi Isan hidup ke depan. Makanya Isan nyimpen juga uang di situ. Ya sih, San, sebenarnya dari apa, pertama kali kita gajian, sebaiknya sudah mulai menerapkan pos-pos keuangan. Misalnya, berapapun gaji Ihsan, coba deh mulai tertib di 50% operasional, 20% untuk leisure kesenangan, 30%-nya ditabung. Tapi ingat, kalau Ihsan masih punya hutang, baik itu ke bank atau ke personal, lunasin dulu hutangnya. Jangan sampai kita serius nabung, tapi kita masih ada hutang kepada orang lain gitu. Jadi usahakan Hmm. zero, nol hutang dulu gitu. Oh, oke oke siap. Jadi Hmm. 50% untuk kebutuhan, terus dua puluh Ya, persen untuk
Kesenangan. Berapa Mbak Jadi tadi kesenangan tuh Mbak? gini. Kesenangan Kesenangan. 20%. Ah. Nah, jadi sebenarnya tuh 70% tuh buat kita. 50% itu misalnya Ihsan Hmm. bayar kos, Ihsan transport, jadi 50% nih. Makan sehari-hari, nah di situ. Terus kalau misalnya Ihsan ada kepengen, saya pengen ikut eh, kelas yoga misalnya. Nah itu di 20% ngambilnya gitu kan. Anggaplah misalnya kita ambil sederhananya, anggaplah gaji Ihsan misalnya 10 juta. Nah, Ihsan tuh harus bisa tuh hidup di 5 juta. 5 jutanya dipakai untuk operasional Ihsan deh. Nah, yang 2 jutanya 20% di situ nonton sama pacar, di situ buat traveling kalau suka traveling, atau enggak buat ikut kelas-kelas misalnya kelas yoga kayak gitu, atau enggak mau beli skincare kan zaman sekarang cowok juga ada pakai skincare kan. Nah, seperti itu. Nah, Hmm. 30%-nya ditabung. Tapi kalau Hmm. memang dirasa mampu menabung sampai 50%, ya kenapa enggak? Misalnya gini, saya masih bujangan, kayaknya buat apa nabung 30%, masih banyak lebihnya. Saya mau nabung lima puluh Hmm. persen, ya nggak apa-apa, monggo aja, gitu, seperti itu. Hmm. Orang yang paling kaya pun pasti akan punya waktu luang untuk bersenang-senang, tapi nggak setiap hari dia bersenang-senang. Karena kenapa? Karena dia bagi, ada pos-pos untuk memang operasional, operasional kantornya kah, operasional rumah tangganya kah, segini yang untuk kesenangan kah, dan sisanya untuk ditabung, seperti itu. Tapi kalau dapat pasangan yang masih belum melek finansial, terus kita ajarin biar melek finansial gimana, Coach? Kalau menurut saya itu bagus. Karena kenapa? Karena kita kan nyari pasangan tidak untuk short term ya, nggak, tidak untuk jangka waktu pendek, jangka waktu panjang. Jadi kalau memang punya pasangan belum melek finansial, ya kita ajarin gitu. Mungkin memang kesannya kita tegas ya, tapi nggak ada pilihan. Karena kenapa? Orang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang bisa mengatur keuangannya dengan baik. Asuransi perlu nggak sih Mbak untuk kita generasi milenial? Oh, perlu. Jadi gini, asuransi itu adalah proteksi perlindungan. Secara umum ya, asuransi itu ada asuransi jiwa yang dibayarkan ketika kita sebagai pemegang polis meninggal dunia. Yang selanjutnya ada juga asuransi kesehatan. Yaitu kadang ada jenis asuransi yang menanggung rawat jalan dan rawat inap. Nah, yang terakhir mungkin juga asuransi pendidikan, yaitu asuransi yang membantu kita dalam ketika anak kita sekolah. Jadi uang pangkalnya itu terbantu dan kita ikut asuransi. Aku lihat kan ya, teman-temanku tuh kebanyakan ya investasi langsung aset. Dan pun ya sebenarnya channel-channel untuk kita terpapar kayak harus investasi, harus aset segala macam itu lebih banyak ketimbang kita harus mengasuransikan diri gitu loh. Jadi mungkin kenapa milenial ini yang aku lihat ya kan karena kan di sekitaran aku dan juga teman-teman netizen di luar sana itu lebih gencar investasi mungkin karena itu sih. Kayak paparan harus invest itu sangat kencang sekali. Makanya pas aku dapet teori itu kayak dahulukan proteksi resiko itu ketimbang investasi, itu yang membuat aku oke, kalau misalkan gue punya rezeki, gue kayaknya harus nyisihin untuk dana darurat dulu deh. Nah, ngomongin soal dana Betul. darurat, itu eh, kira-kira proporsionalnya berapa tuh, Coach? Berapa kali lipat Eh, pekerjaan kita atau mungkin berapa juta gitu? Sebenarnya sih yang namanya dana darurat itu bisa lebih kompromi ya. Dalam artian gini, misalnya idealnya anggaplah 6 kali gaji Ihsan gitu. Misalnya gini, Ihsan itu kita anggap gajinya 10 juta sebulan. Paling tidak nih, Ihsan punya dana darurat 60 juta. Nggak dipakai, ditaruh di tabungan yang gampang dicairkan, gitu kan. Tapi ternyata kalau sampai 60 juta itu saya nggak sanggup deh Mbak gitu kan. Hmm. Kayaknya tinggi juga nih punya nabung 60 juta gitu kan. Jadi gimana ya solusinya? Solusinya gitu kan. Solusinya gini, kita kita lihat di kota Ihsan UMR berapa? Oh, cuma 5 juta gitu kan. Ya udah untuk sementara 5 juta dulu aja kali 6, 30 juta kan. Kan UMR ini kita anggap basic basic hidup yang paling sederhana kan, gitu kan. Hmm. Nah, ya udah di angka 30 juta dulu aja. Jadi Ihsan tidak perlu ngikutin apa namanya gaji Ihsan yang 10 juta dikali 6, tapi kita ikutin aja lah UMR 3 kali 6. Karena kenapa? Karena baru mampunya segitu, seperti itu.
Oh, oke, oke, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. 6 kali dari gaji kita atau mungkin UMR di daerah kita untuk masalah dana darurat. Gimana sih tips bijak menggunakan pay later? Nah, sekarang kan ada tuh coach kayak pay later, ya banyak lah yang aplikasi-aplikasi yang sudah memanfaatkan transaksi seperti itu. Yang Isan tahu itu bunganya tuh lebih besar dibandingkan kayak cicilan biasa. Nah, itu gimana coach tips bijaknya? Eh, jadi gini nih untuk teman-teman, saran saya sih ya, andai kata kita menggunakan pay letter yang sudah pasti berbunga, ya kan? Jangankan pay Hmm. letter, misalnya kita ada kepentingan, kita kasbon nih di kantor, potong gaji. Hmm. Nah, itu aja kita yang biasa gajian 5 juta, terus kita tiba-tiba gajiannya 4 juta, tanpa dikenakan bunga, kadang semangat kerja kita bisa turun loh. Karena kenapa? Hmm. Karena kita tuh mendapatkan upah yang lebih kecil. Apalagi kalau kita memang membeli sesuatu yang sifatnya konsumsi terus pay later. Kalau menurut saya sih senangnya pas tuh barang sampai di rumah aja. Kalau Hmm. cicilannya udah datang tiap bulan mah senangnya berkurang. Apalagi Hmm. kalau kita Hmm. punya Hmm. Hmm. punya cicilan lebih dari satu gitu ya. Pay later barang A, pay later barang B gitu kan. Nggak terasa ternyata pay later itu udah makan 40% gaji kita setiap bulan. Itu Hmm. udah nyaman banget. Kalau menurut saya, ketika kita menginginkan sesuatu, ya menabunglah. Nabung dulu. Ya kan? Kalau menurut saya sih biasanya sebranded-brandednya barang akan ada sale-nya. Ya nggak? Ya, Ya tungguin aja. betul, betul. Gimana sih caranya kita nabung, sedangkan pas kita lihat Shopee itu susah banget jadinya nggak bisa nabung. Saya selalu ngajarin gini, ada kata nih kita bersaudara satu rumah nih, anggaplah kita bersaudara bertiga gitu ya, bertiga. Kita putuskan aja siapa yang punya akun itu apa online shopping gitu kan, misalnya saya bersaudara nih sama Isan bertiga gitu kan, ya kakak kita aja yang paling tua yang megang online shopping, nanti kalau bisa kita ada perlu baru kita pinjam HP-nya gitu kan, itu kan meminimalkan kita untuk nggak sering-sering belanja. Yang kedua juga kalau mau membeli sesuatu tanya benar baik-baik, keinginankah atau kebutuhan. Jangan sampai Hmm. kita apa ya namanya edik gitu ya, edik online shopping. Ternyata barang-barang itu hanya jadi member di garasi kita. Ternyata kita Oh. nggak Hmm. butuh-butuh juga gitu kan. Jangan seperti itu. Biar gimana pun juga, yang namanya marketing pasti dong pengen semenarik mungkin barangnya, ya kan, di media sosial. Nah, tinggal kitanya aja, apakah kita termasuk orang yang mudah terprovokasi atau yang memang rasional gitu. Iya, mungkin kan kita ngeliat kayak ya udah sih, gue nggak bakalan pengen. Tapi kalau 100 kali ngelihat itu kan pasti kan pengen kan. Iya betul, terpapar juga Makanya akhirnya. jangan. Banyak orang yang rasa tabu atau malu ya ngomongin masalah keuangan. Justru ini harus dirubah mindset seperti ini. Karena kenapa? Kita tuh harus dari sedini mungkin, seawal mungkin, ya kalau bisa dibilang se-ABG mungkin melek keuangan gitu kan. Jadi harus ngerti, oh ya kalau saya misalnya gini, saya kalau memang masih ABG, ya memang selera konsumtifnya yang wajar-wajar ABG aja gitu loh. Jangan sampai kita masih ABG tapi ternyata udah seleranya branded gitu seperti orang dewasa yang udah punya penghasilan besar. Ya jangan juga gitu. Kalau bisa kita ya memang sesuai dengan usianya lah gitu. Jangan sampai terlalu banyak keinginan sehingga menimbulkan hutang di kemudian hari gitu. Hmm. Karena kan pasti kalau kita minta sama orang tua kita nggak dikasih kan, karena orang tua kita bilang gini, untuk apa kamu barang semahal itu, kamu masih kecil gitu kan, pasti begitu. Setuju banget sih. Isan juga merasa bahwa mengelola keuangan adalah bagian dari pengembangan diri juga, karena tanpa uang kita nggak bisa berkembang secara nggak langsung gitu. Ya, hidup itu bukan cuma hari ini doang, hidup itu juga ke depan kayak gimana. Dan kita juga hidup bukan sendiri doang, tapi juga ada orang tua kita, ada anak nanti, ada istri, ada pasangan. Makanya kelolalah uang kita dengan baik. Dari obrolan dengan Ihsan, generasi Z, banyak yang bisa kita ambil insight-nya, dari semangatnya, dari cita-citanya, dari cara dia belajar mengelola keuangan. Semoga bermanfaat kencan keuangan kita kali ini. Terima kasih banyak Ihsan ya. Sampai ketemu nanti di Terima kasih banget Mbak acara juga.
lainnya. Assalamualaikum semua, thank you.